ke-100, turn down 18. Kalau kamu, Beb, cinta pertama kamu siapa? Dan di mana? Tanya Gus Hanan sudah 2 kali. Yang pertama sudah dicuekin sama Baby, tapi kok dia maksa nanya lagi, malah Mas Hamad juga kayaknya nungguin. Dikira ia bangun dari rencana tidurnya, bisa mendapat informasi yang seru. Cerita dan kisah menegangkan yang super seru. Kan dia bosan, disuruh tidur terus. Dia kepo mengenai cinta segi 5 dan masalah Gus Hanan vs Ning Melati vs Dijah. Lah kok jadi dia yang kena. Malah dia yang jadi ditanya mengenai cinta pertama. Lah yang jadi masalah di sini ada suaminya. Mas Hamad kok juga kepo. Pengen tahu dan dengar langsung. Kan Baby jadi serba salah. Tahu campur yang ia idamkan rasanya tak selezat itu karena yang makan sedang tertekan batin dan pikirannya. Dia sedang mencari tahu cara yang terbaik ngeles dari pertanyaan ini. Kalau dia ditanya mengenai cinta pertama, dia gak bisa langsung bilang Hamad juga kan? Karena memang sejak kecil dia sudah pernah naksir cowok. Ya kan namanya EBG. Ia kenal Hamad itu sewaktu SMA. Jadi cinta pertama itu sudah pasti bukan seorang Hamad Buhori. Dan kenyataan ini sudah diketahui 2 pria di depannya yang berhenti makan tahu campur. Demi menunggu jawaban Baby. Ya, jangan bahas itu kenapa. Merusak suasana. Mending bahas yang bagus-bagus aja gitu. Tawar Baby. Loh, enggak Beb. Ini cuma penasaran aja. Kan namanya orang bisa aja cinta monyet dulu. Kan gak harus orang yang kita nikahi itu yang jadi cinta pertama. Bebas. Ya Mat ya. Kalau kamu Mat, mesti bukan Baby kan? Tanya Gus Hanan dengan nada main-main. Baby sudah menunduk mau menyuap tahu campur. Ya bener juga sih. Yang namanya cinta pertama itu biasanya yang paling childish. Kekanakan, bisa jadi cinta monyet juga. Namanya juga ketertarikan lawan jenis. Namanya cinta pertama juga gak harus pacaran. Kan bisa aja ketertarikan murni. Alami aja gitu. Ya gak sih? Baby yang sudah mulai sedikit rileks dibuat syok dengan jawaban Hamad. Enggak. Cinta pertama aku ya Baby. Beh. Aku gak pernah mandang cewek lama. Dan gak pernah lebih dari kata suka. Maksudnya kalau mulai ada rasa suka aku sudah mulai jauhi. Biar gak berkembang sampai ke cinta. Jawabannya itu sebenarnya manis. Tapi malah bikin beban. Duh. Baby sampai gak jadi nyuap tuh tahu campur. Jadinya serba salah lagi. Tertekan lagi. Ayolah. Hamad gak akan marah kok. Dia kan udah gede. Gak kayak kamu. Masih labil. Bilang aja. Kasih tahu. Ceritain gimana kisah cinta pertama kamu itu dan endingnya gimana. Kan kamu sama dia. Endingnya gak jadi. Gak masalah kan jadinya sama Hamad. Ya gak Mat? Tanya Gus Hanan dengan semangat. Hamad hanya mengangguk kecil. Gak masalah. Ucapan itu yang membuat Baby berani untuk cerita kisah selanjutnya. Dulu. Kelas 6 SD. Tapi ini aku gak pacaran ya. Gak pernah aku pacaran-pacaranan. Ucap Baby memberi warning terlebih dahulu. Karena takut ada yang salah paham. Terus? Ya kan kali aja ada pelajaran yang bisa dipetik. Yega. Sahut Gus Hanan lagi. Kepo. Tahu campurnya sudah habis. Hamad juga. Membuat 2 pria itu memandang ke arah Baby fokus. Ya tambah sulit aja dia mau cerita. Tambah sungkan. Jadi kalau SD kan jalan kaki. Pulang pergi. Aku gak diantar. Jalan kaki aja. Sekitar 15 menit. Lah. Waktu itu aku secara akademis biasa. Malah cenderung ranking bontot. Tapi anak SD, mana mikir ranking apa nggak dulu. Terus, aku ini disuruh belajar dan nyontoh ke cowok ini sama wali kelasku. Dia bilang, tuh contoh si Bayu. Walau dia itu apa-apa sendiri, nggak pakai les. Dia bisa ranking terus, ranking 1 terus. Ya soalnya di kelas sudah banyak yang ikut kursus. Aku nggak ikut waktu itu. Karena ekonomi. Ya karena omongan itu. Aku jadi nyapa Bayu. Si ranking 1 eternal dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi namanya Bayu, ranking 1. Oke. Lanjut. Sahut Gus Hanan. Baby menelan salivanya susah payah.
Susah juga ya. Terus? Aku pulang sekolah ternyata satu arah sama Bayu. Jalan bareng deh. Pulang sekolah di jalur yang sama. Sekalian nanya. Dia itu belajarnya gimana? Makannya apa? Abis sekolah ngapain? Apa belajar apa main? Gitu kan? Wajar. Nah dia bilang dia makannya ikan asin. Dan abis pulang sekolah main layangan. Kan gak masuk akal. Kok bisa? Makan ikan asin dan main layangan nilai MTEK-nya selalu 10. Sampai nilainya dia diragukan keasliannya. Tapi dia secerdas itu. Nah terus karena aku gak percaya. Aku diajak ke rumahnya dia. Dikasih tahu kesehariannya dia. Main layangan, makan ikan asin. Nah yang makan ikan asin ini aku juga dikasih sih sama ibunya. Terus sisanya nonton dia aja. Kayaknya seminggu apa sebulan gitu. Aku begitu terus. Dan jadinya suka. Plus Bayu itu baik suka ngajarin MTK dan pelajaran lain kalau aku gak bisa. Gak bisa semua sih? Hehehe. Jadi dia ngajarin semuanya. Sampai lulusan. Dia masuk SMP favorit di kota karena dia juara umum se-provinsi. Dan aku dimasukin pondok. Nilai aku lulus waktu itu pas-pasan. Pas buat lulus doang. Mau masuk SMP negeri gak ada yang lolos kayaknya waktu itu. Jelas baby meringis. Kok melas bener cinta pertamanya dia ya? Berawal dari nilai yang jelek sampai suruh belajar dari si ranking 1. Endingnya juga tragis. Ditinggal ke sekolah favorit. Terus? Kabar si Bayu gimana sekarang? Tanya Hamad. Wajahnya biasa aja. Gak ada amarah apalagi cemburu. Jeti. Aman? Ya dia masuk SMA favorit juga. Kalau sekarang kayaknya dia kuliah di luar negeri deh. Kan dia lulus 2 tahun lalu ya. Aku kan tinggal kelas setahun. Jadinya dia lulus duluan. Sepantaran dijah lulusnya. Dia langsung ke Oxford kalau gak salah. Ngambil 2 jurusan kalau gak salah. Sains apa gitu. Pokoknya dia jadi ilmuwan kalau lulus. Balas baby lagi. Dia memang dikasih tahu sama ayahnya kalau pas ngirim. Si Bayu begini. Begitu. Jeti yang masih kontak sampai sekarang si ayah. Ho, hebat juga cinta pertama kamu ya, Beb. Mantu. Balas Gus Hanan nyinyir. Baby mengangguk dan memberi jempolnya. Gus Hanan pada akhirnya pamit. Ia akan mengabari bagaimana lanjutannya. Yang jelas dia minta tolong pada Baby dan Hamad untuk membantu terjalinnya pernikahan rahasia itu. Sah di mata hukum dan agama, tapi dirahasiakan dari halayak ramai. Repot kan? Ya karena kerumitan hidup dan demi meminimalisir kerumitan lainnya. Gus Hanan pulang, dan Baby meringkas semua alat makan yang dipakai. Ia letakkan di tempat cuci piring. Nanti aja nyuci piring dan sendoknya. Dia mau tidur dulu. Kenyang itu akan berending ngantuk, kan? Baby baru saja menarik selimutnya. Dan melepas jilbab plus ikatan rambutnya. Ada suara dehaman dari samping. Baby menoleh. Sang suami sedang mengetik sesuatu di laptopnya. Sehebat itu cinta pertama kamu ya, Beb. Sampai makan bareng dari SD. Ikan asin. Berarti setiap kamu ngeliat ikan asin, akan keinget juga sama dia. Ya. Atau pas ngeliat layangan, kamu keinget sama dia. Gitu. Lah. Kok? Baby bangun lagi gak jadi tidur. Kok roman-romannya Pak Su cemburu begini? Gak gitu juga, Mas. Udah gak inget sama Bayu. Model mukanya kayak apa aja aku udah gak inget. Gak pernah ketemu juga sama dia aku, Mas. Ucap Baby memberi banyak penekanan. Lagian aku gak ngapa-ngapain sama dia. Untuk anak kelas 6 SD dan kalian main bareng sebulan penuh sambil makan ikan asin bareng itu pasti berkesan banget kan? Ucap Hamad lagi. Haf. Ampun. Terus kenapa dia tadi pakai nanya segala? Ikutan kepo. Kalau endingnya dia malah cembokur kelas Wahid begini. Aduh. Baby terpaksa melepas selimutnya. Gagal lagi dia tidur. Kini ia memutuskan untuk turun dan duduk di samping suaminya. Wajah melas dan lelahnya ia tampilkan. Dia memang lelah kok. Badannya masih belum terlalu fit untuk semua ini. Hanya saja tadi dia bangun karena kepo dengan Gus Hanan. Baby meraih satu tangan Hamad yang sedang mengetik, tapi ditolak halus. Karena pria itu sedang mengetik. Ia kembali mengetik dan fokus.
Sok gak dengar baby. Mes. Rengek baby lagi. Sekali lagi ia meraih tangan suaminya. Tapi ditepis lagi dengan kalem. Dia balik ngetik. Huff. Ampun dah. Ambekan begini. Modelannya pakai nanya cinta pertama. Akhirnya baby berpindah duduk. Dia kini duduk di belakang Hamad. Dengan perlahan dia menjulurkan tangannya. Dan memeluk Hamad dari belakang. Bahkan ia menaikkan kakinya ke pangkuan Hamad. Ini model bocil digemblok sama ibunya. Gak romantis plus. Mas. Aku loh. Sayangnya sama kamu doang. Orang yang pertama ngasih cincin itu. Kamu. Yang nikahin aku pertama. Itu kamu. Yang nyium aku pertama kali. Kamu. Meluk pertama kamu. Bahkan pegangan tangan pertama itu. Kamu. Cium tangan aja kamu yang perdana. Apalagi yang lainnya. Kan kamu sendiri yang bilang aku susah ditembus dulu. Itu juga sama kamu. Yang pertama. Masa masih mau cemburu sama masa lalu? Rengek baby dengan lembut. Ia sengaja menempelkan seluruh tubuhnya ke Hamad. Biar dia sedikit teralih dan goyah ambekannya. Itu saja jawabannya. Lalu baby mendapat ide nakal. Ia sedikit bergerak. Model seperti laba-laba yang merambat ke samping. Ia merambat sampai ia ada di pangkuan Hamad. Ia mendorong laptop yang dipegang Hamad dengan bokongnya. Dan menggantikan posisi si laptop dengan dirinya. Ia duduk di pangkuan pria itu. Dan wajah Hamad kini hanya tertuju pada dirinya. Ia butuh perhatian penuh. Kalau kamu. Benar. Cuma aku. Pertama jatuh cinta sama aku. Tanya baby dengan manja. Ia menarik-narik kerah baju koko Hamad yang kerahnya kecil itu. Balas Hamad dengan wajah datar. Masih ngambek ceritanya. Kunci dan jalan keluar dari hampir semua masalah dalam rumah tangga adalah kid sex. Jadi, itu yang akan aku lakukan. Walau resikonya dia akan ke klinik lagi. Daripada memanjang dan berlarut-larut. Lebih baik diselesaikan aja. Ya gak? Tapi kunci depan tadi udah dikuncikan ya? Mas Hamad mesti ngunci kok. Dia kan protektif banget sama baby yang lepas jilbab. Kalau pintu gak dikunci. Jangankan tidur. Lepas jilbab aja gak boleh. Aman. Yang pertama nyium kamu. Aku? Tanya baby kini mendekatkan bibirnya ke bibir Hamad. Sampai secara tak langsung mereka berciuman. Walau hanya beberapa senti. Balasnya masih sok cuek dan ketus. Walau baby bersumpah. Tiupo mata Hamad sudah bergetar sendiri. Dia cemas. Gemas dan tak sabar. Sepertinya. Baby yakin. Hamad sedang menantikan apa jadinya adegan mangku-mangkuan ini. Kalau yang meluk kamu. Aku juga. Tanya baby manja. Dan kini ia beralih ke gerakannya selanjutnya. Memeluk Hamad. Dan memastikan dada mereka bersentuhan. Ia mengalungkan kedua tangannya di leher Hamad dengan erat. Sambil bibirnya menciumi leher suaminya. Ini jurus terjitu. Kalau Hamad masih kekeh ngambek juga. Berarti ia tak lagi menarik di mata suaminya. Biasanya. Kalau sudah begini, akan ada adegan smackdown dan hanya lenguhan tertahan yang terdengar. PH. Balasnya masih dengan bibir rapat. Tapi dari suaranya. Baby yakin, ini ada pengaruhnya. Semua ini berpengaruh. Ia senang dan bangga berarti dia masih ada pengaruh dengan suaminya. Ia hanya perlu melangkah lagi, agar suaminya lepas kendali dan memaafkannya. Lupa dengan ngambeknya. Kalau yang, bukain baju kamu. Aku doangkan. Kini baby melepas pelukannya dan membuka satu persatu kancing baju koko Hamad. Pria itu memandang mata baby lekat. Lalu mata serius itu beralih ke kedua tangan kecil baby yang dengan lincah melepas satu persatu baju koko suaminya. Tangan kecil itu membuka kancing bajunya. Itu sudah great turn on. Ditambah anak kecil ini yang wajahnya menggoda. Dengan berani meleas baju suaminya sendiri yang badannya jauh lebih besar. Ada orang lain yang bukain baju kamu. Tanya baby kini menggigit bibir bawahnya. Niatnya dia mau cemberut. Tapi kok malah jadi tambah menggoda. Kini bahkan dua tangan kecil itu membuka kaos dalam Hamad. Meloloskannya dari leher. Membuat si ustadz ngambek itu kehilangan kata-kata. Tak bisa berword-word.
Kamu! Balas Hamad cepat. Suaranya sudah berubah. Seperti setengah mendesah. Tapi ia tahan. Baby tersenyum di dalam hatinya. Suaminya sudah lupa dengan ngambeknya. Dan kini sedang diambang batas. Bisa lepas kendali sebentar lagi. Waktunya ia bermain nakal. Sudah kadung basah. Sekalian aja nyemplung. Toh kalau dihentikan sekarang, yang pusing bisa mereka berdua. Sudah kadung turned on, kan? Baby menemukan sesuatu yang akan membuat tugasnya lebih mudah kali ini. Gunting! Ia berhenti bergerak. Dan mengambil gunting itu dengan tangan kanannya. Menarik ujung gamisnya dan menggunting sisi kanan dan kiri dalamannya. Begitu saja. Lalu ia melakukan hal yang sama dengan sang suami. Menggunting sisi kanan dan kiri celana dalamannya. Meloloskan semuanya. Walau secara tak langsung sarung itu masih terpakai. Bagian yang harus lepas dan bebas. Sudah dibebaskan. Juga dengan baby. Ia masih berpakaian. Tapi bagian yang harus bebas juga sudah bebas. Ia menyeringai. Dan mengulum bibir bawah suaminya dengan erangan yang terdengar nakal. Hamad juga hanya memejamkan mata. Menikmati dan juga membiarkan istrinya bertindak semaunya atas tubuhnya. Kalau mau ditanya. Ia masih sangat haus dan kalau menuruti maunya. Bisa jadi baby tak akan beranjak dari ranjang. Ia rindu dan ingin berlama-lama bercinta dengan kekasihnya itu. Sepertinya baby merasakan hal yang sama. Baby belum memasukkannya. Ia masih bergerak nakal. Maju dan mundur. Sambil menyesap bibir sang suami. Baru setelah ia merasa tak tahan. Ia berdiri dan memegang aset pribadi milik suaminya dengan satu tangan. Dan memposisikan dirinya agar bisa masuk. Saat penyatuan itu terjadi. Keduanya sama-sama memejamkan mata dan melenguh bersama. Hamad masih duduk. Dan baby di pangkuannya. Bergerak perlahan sambil sesekali mengerang nikmat. Mungkin efek mereka habis bertengkar. Atau karena Hamad yang cemburu. Terjadilah percintaan panas yang berujung baby lemas terbaring di lantai. Hamad hanya membiarkan baby memimpin selama beberapa saat saja. Setelahnya ia yang mengambil alih. Hanya aku yang boleh membuat kamu seperti ini. Hanya aku yang boleh menyentuh kamu seperti ini. Hanya aku yang boleh kamu sentuh seperti ini. Dan melakukan ini semua ke kamu. Ingat itu baby. Ancamnya dalam keadaan masih ada di dalam. Bahkan setelah keduanya dapat pelepasan, milih Hamad kembali mengeras. Heng, iya. Mas. Keluh baby karena kembali merasakan sensasi nikmat itu.